warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat bagi kita semua. Selamat datang di podcast Bapelitbang Provinsi Sumatera Utara. Saat hari ini kita kedatangan tamu yang telah hadir. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Bapak Haji Muhammad Faisal Asmiri, APMAP. Baik, sebelum kita masuk ke substansi pertanyaan, gimana kabarnya hari ini Pak? Sehat? Alhamdulillah Baik. Sehat. Ada hambatan menuju kemari? Ya, Lancar ya Pak ya? lancar lah. Alhamdulillah. Untuk pertanyaan pertama Pak, terkait dengan visi misi Gubernur Sumatera Utara, ada 6 program hasil terbaik cepat. Bisa Bapak jelaskan apa peran penting Dinas Kesehatan di dalam program tersebut? Baik, dari 6 PHTC Bapak Gubernur Sumatera Utara, salah satu mungkin yang hari ini bisa kita laksanakan waktunya bisa lebih cepat ya. Itu di bidang probis ya, program berobat gratis ya, yang target awal ini pelaksananya di 2 tahun. Tapi alhamdulillah berkat dorongan semangat kolaborasi Bapak Gubernur Sumatera Utara bersama dengan seluruh kepala daerah se-kabupaten kota, ini waktunya bisa dipercepat. Jadi dalam waktu 8 bulan ini bisa kita laksanakan. Jadi Pak, bagaimana nih Pak skemanya agar pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan baik dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat Pak? Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025 ya tentang RPJMN tahun 2025-2029 bahwa sebuah daerah disebut mencapai cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Corporate atau UHC ya apabila cakupan JKN-nya sudah mencapai 98,6% dari jumlah penduduk. Okay. Dan cakupan kepesertaan aktif JKN sebesar 80%. Nah, ini sudah bisa menjadi wajib prioritas. Dan saat ini per September 2025 Sumatera Utara telah mencapai indikator wajib prioritas. Provinsi Sumatera Utara. Baik Pak, dalam pelaksanaannya UHC ini pasti ada tantangan yang dihadapin. Kira-kira apa nih Pak strategi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapin di dalam program UHC ini Pak? Ya, jadi hari ini kan kembali lagi kita mengajak seluruh masyarakat Sumatera Utara. Pertama memang semangat UHC ini dulu yang harus kita pahami bersama-sama. Semangat UHC ini kan semangat gotong royong. Yeah. Jadi yang orang punya kemampuan lebih membantu masyarakat yang kurang mampu. Jadi kalau dengan semangat gotong royong ini sehingga bisa mengcover seluruh kesehatan lapisan masyarakat. Jadi seluruh masyarakat bisa kita cover. Nah ini mungkin tantangan tersendiri terutama kepada masyarakat yang selama ini melakukan pembayaran BPJS secara mandiri. Itu yang pertama. Jadi keaktifanlah kami berharap dari seluruh masyarakat. Lalu yang kedua, ini kami juga berharap ini kepada teman-teman dari aparat desa dan kelurahan. Ya, di sini juga kami berharap kepada teman-teman untuk rajin melakukan verifali datanya. Data penduduk. Jadi artinya mungkin kami contohkan saja sini mendapat tantangan semangat kolaborasi dari kita semua. Jadi di dalam pembayaran asuransi ini kan ada beberapa komponen yang melakukan pembayaran mulai dari pihak pusat, ini melalui PBIJK, ya ini untuk kelompok masyarakat yang kurang mampu, lalu yang berikutnya mungkin ditanggungjawab oleh provinsi dan kabupaten kota dan peserta mandiri. Nah kalau yang masyarakat yang kurang mampu tadi, kalau yang namanya yang ditanggung oleh pemerintah pusat ini datanya sering fluktuasi, artinya sering berubah sesuai dengan taraf ekonomi masyarakat. Dikala masyarakat ini yang sudah naik kelas, artinya ekonominya sudah baik, konsekuensinya dia akan keluar dari
tanggungan pemerintah pusat. Ini kan ada desil 1 sampai desil 10. Nah, desil 1 sampai desil 5 ini tanggung jawab pemerintah pusat. Nah, dikala masyarakat sudah keluar dari zonanya desil 1 sampai 5, ini akan keluar dari PPIJK. Berarti ada peran BPS di sini Pak ya, di dalam klasifikasi atau Iya. peran siapa nih untuk Jadi membuat ada desil-desil ini Pak? peran dari dinas sosial, ada peran dari BPS juga, ada peran dari Capil juga, ada peran dari teman-teman dari desa dan kelurahan juga. Jadi operator desa dan kelurahan, kalau rajin mereka melakukan verify data, ini jadwalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 10, ya. Ini mudah-mudahan beban pemerintah kabupaten, beban pemerintah provinsi ini semakin ringan. Karena apa? Karena yang melakukan verify data tadi teman-teman dari operator desanya. Nah, jadi ditambah lagi masyarakat sendiri. Masyarakat ini di sini kami berharap untuk peduli, ya peduli dengan kondisi data atau perubahan data pribadinya. Contoh mungkin ya, kami contohkan misalnya di dalam satu keluarga, gitu. Dalam satu keluarga ada salah satu anggota keluarganya diterima bekerja di perusahaan yang berbadan hukum. Nah, ini sebaiknya dia melakukan verify data ke desa atau kelurahan. Nah, supaya apa? Supaya keluarga yang lain tidak keluar dari dasilnya. Nah, biasanya kalau sistem yang ada dari pemerintah pusat itu, dia salah satu anggota keluarga bisa bekerja ke perusahaan yang berbadan hukum, satu keluarga keluar. Oh, berarti sudah tersistem Pak ya? Sudah tersistem. Oke. Jadi ini akan menjadi beban provinsi atau beban kabupaten kota. Nah, ini yang saya katakan tadi, kepedulian dari kita semua. Ya, dari masyarakatnya, dari petugas kita, sehingga ini menjadi tantangan tersendiri. Kita sudah berulang kali mengumpulkan teman-teman dari dinas kesehatan kabupaten kota, dinas sosial, capilnya. Ini selalu kita ingatkan. Memang ini ada jadwal-jadwal tertentu. Tanggal 1 sampai tanggal 10 saya itu dibuka untuk melakukan verify data dari Kementerian Sosial. Lalu yang berikutnya yang menjadi tantangan tersendiri juga ini kita bilang teknis, tapi ini kembali lagi kepedulian dari masyarakat kita. Misalnya NIK tidak online pada aplikasi Dukcapil, walaupun sini ada Dukcapil, tapi tetap juga kepedulian dari kita. Jangan nanti pas begitu kita masyarakat menghadapi kejadian atau menghadapi hal yang tidak diinginkan, ternyata NIK-nya tidak online. Nah, ini kan juga kita harus rajin melakukan verify data kita. Lalu yang berikutnya menjadi tantangan juga ketidaktahuan prosedur layanan JKN oleh masyarakat ketika mengakses layanan fasilitas kesehatan. Ini menarik lagi. Alhamdulillah kemarin kami uji coba. Saya secara pribadi melakukan uji coba. Ya, hari ini kita sudah berkomitmen ini dengan teman-teman dari BPJS. Kita hari ini yang kita lakukan perubahan di bidang pelayanan. Jadi kita maksimalkan pelayanan, kita berikan pelayanan prima kepada masyarakat kita. Itu komitmen kita, bukan hanya sekedar kita memprotek, melindungi masyarakat kita, tapi memastikan pelayanan tadi bisa memuaskan masyarakat. Nah, kemarin saya test case ya, saya sendiri melakukan berobat ke klinik, salah satu klinik di daerah Deli Serdang, ya. Walaupun klinik tersebut bukan rujukan saya, ya, rujukan saya kebetulan di puskesmas, salah satu puskesmas di Kota Medan, tapi pada saat saya lagi jalan-jalan ke Deli Serdang, ke Tanjung Merawat tepatnya, saya mendatangi salah satu klinik. Saya berobat, ternyata bisa gitu. Artinya dengan hanya menunjukkan KTP kita saja, kita dilayani dengan baik. Jadi artinya hari ini seluruh paskes yang mulai dari klinik sampai ke rujukan itu, ini sepanjang SOP-nya kita penuhi, kita berobatnya gampang.
nggak sulit. Ini pembagian perannya seperti apa nih Pak? Atau dalam skema anggarannya nanti terhadap UHC ini seperti apa? Antara provinsi dengan kabupaten. Itu gimana itu Pak? Nah itu dia nih kan. Sesuai dengan amanah dari Pepres tadi ya, kita kan sudah ditetapkan nih bahwa untuk menjadi HUAC prioritas itu ada cakupan dan keaktifan. Ini kalau cakupan menjadi beban kita bersama nih antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Nah, di sini kita proporsi nih. Nah, kita sudah sepakat kemarin tuh 20-80. 20% menjadi bebannya provinsi, 80% menjadi bebannya kabupaten kota. Dan nanti di tahun berikutnya nih kita tambah lagi nanti. Provinsi kita tambah lagi nih bebannya. Nah, bisa saja nanti kita menjadi 22,5%. Nanti pemerintah kabupaten menjadi 77,5%. Nah, jadi berbagi kita. Nah, sampai pada akhirnya di tahun 2029 nanti 30-70. 30 menjadi bebannya provinsi 70 menjadi bebannya pemerintah kabupaten kota. Nah, untuk keaktifan ya inilah yang kami berharap semangat kerja dari teman-teman kabupaten kota untuk mendorong masyarakat yang selama ini ya kepesertaan mandirinya jangan kami berharap yang peserta mandiri tadi terus aktif di dalam melakukan pembayaran. Nah, ini butuh edukasi. Nah, sekarang yang memiliki personil sampai ke level tingkat desa dan kelurahan itu kan teman-teman kabupaten kota nih. Nah, kita harap Pak Lurah di sini, Pak Kadesnya di sini, teman-teman dari dinas sosialnya, teman-teman kecamatan, ini mendorong nih masyarakat yang selama ini dia sebagai peserta mandiri terus memenuhi kewajibannya. Jangan mentang-mentang sudah diprotek oleh pemerintah kabupaten dan provinsi, masyarakat sudah nggak aktif lagi membayar. Wah, ini repot kita. Mumpung gratis nih. Mumpung gratis, tapi kan kelasnya turun nih, Mas. Ya mohon maafnya lah posisinya. Kita sudah terbiasa di kala kita klaim kita di kelas 1, tiba-tiba kita berada di kelas 3. Kan pasti nggak nyaman tuh. Nah, konsekuensinya di situ. Nanti masyarakat jangan komplain. Wah, aku selama ini berobat ataupun mendapat layanan di kelas 1. Kok tiba-tiba dengan probis ini kok bisa kelas 3? Ya memang ini konsekuensinya. Kita memprotek masyarakat kita yang di kelas 3. Nah, untuk yang sudah mampu, ini ya masyarakat bayar secara mandiri. Nah, di sini kita pembagian tugasnya kepada teman-teman kabupaten kota untuk mendorong keaktifan dari seluruh masyarakat Sumatera Utara yang punya kemampuan lebih. Nah, kalau yang sudah berbadan hukum kan sudah dibayarkan nih. Macam kita pegawai negeri. Ya ini kan sudah dipotong gaji nih. Teman-teman yang ada di TNI Polri juga begitu sudah dipotong gaji. Teman-teman yang ada di BUMN juga begitu, BUMD juga begitu. Nah, bagi yang masyarakat yang kita bilang dia punya kemampuan, misalnya dia usaha rumah makan atau usaha grosiran, ini kan punya kemampuan lebih nih. Nah, dia kan seharusnya mandiri dong. Nah, dia jangan lagi membebani ataupun ikut di dalam gerbongnya masyarakat yang kurang mampu. Artinya kesadaran masyarakat itu harus ditingkatkan Pak ya, dengan semangat gotong royong tadi itu. Betul, dengan semangat gotong royong, semangat kolaborasinya, yang mana yang menjadi tanggung jawab Pak Gubernur, mana tanggung jawab Pak Bupati, gitu loh. Terus satu lagi gini Pak, terkait dengan perobatan masyarakat ke rumah sakit, pasien ke rumah sakit, itu kan nanti untuk pembayaran tuh ada kalau memang dia pakai UHC, oke, itu yang membayarkan pemerintah provinsi atau kabupaten kota di situ. Dan seandainya gini Pak, pihak rumah sakit tadi kita nggak tahu nih Pak ya, bisa nggak rumah sakit itu nanti tiba-tiba dia bisa mengklaim 2 Pak? Istilahnya 2 pertanggungan, di BPJS dia klaim, di UHC dia klaim lagi. Jadi double dia Pak. Jadi istilahnya semacam overlap di dalam pembayaran si pasien. Nah itu gimana tuh Pak cara mengatasinya itu Pak?
Ya dengan sistem yang terbangun hari ini saya rasa nggak mungkin terjadi. Nggak itu mungkin, overlap. Pak, ya? Nggak mungkin. Karena memang di dalam pembiayaan tadi kan sudah terbagi tuh. Yang mana yang kita cover melalui PBIJK, walaupun dia di cover sama PBIJK, walaupun dia di cover sama provinsi, walaupun dia di cover sama kabupaten, walaupun dia di cover dari pemotongan dari berbadan hukum, ya, ini semua tetap sistemnya ada di BPJS. Jadi artinya konsekuensi, maka saya katakan tadi contoh seperti masyarakat yang selama ini dia mandiri. Ya, mandiri. Mungkin dia menafsirkan hari ini, hari ini karena sudah ada probis, saya sudah nggak usah bayar lagi lah. Kan begitu kan? Mindset masyarakat kan ada juga nih berpikir ke arah sana. Nah, maka dia tidak membayar lagi kewajiban dia, iuran dia tidak dia bayar. Nah, konsekuensinya, dikala dia sakit, ya, dikala dia memerlukan pelayanan rumah sakit, dia turun kelas. Yang tadinya mungkin dia kelas 1, dia tetap bisa dilayani. Nah, tapi konsekuensinya dia dikasih pilihan. Dia tetap dilayani, tapi dia bayar tunggakan dia. Tapi kalau dia tidak mau membayar tunggakannya, atau tidak sanggup membayar tunggakannya, dia turun kelas. Menjadi kelas 3. Nah, ini kan sudah sistem nih. Nah, sudah sistem ya kan. Nah, di sini nggak mungkin terjadi double pembayaran. Apakah pihak Provinsi Sumatera Utara sudah melakukan, Pak, kerjasama atau MOU dengan rumah-rumah sakit yang ada di Sumatera Utara, atau ada kriteria-kriteria tertentu yang memang menjadi rujukan rumah sakit untuk UHC ini, Pak, untuk program UHC ini? Gimana itu, Pak? Baik, terima kasih. Jadi kalau kerjasama ini kembali saya mencoba meluruskan lah ya. Yang bekerja sama itu kita dengan BPJS, ya. Nah, BPJS bekerja sama dengan rumah sakit. Kan BPJS ini kan dia sebagai vendor asuransi lah kita katakan. Kita minta jaminan, kita bayar premi kepada BPJS. BPJS lah bekerja sama dengan seluruh rumah sakit. Nah, hari ini dari 207 rumah sakit yang ada di Provinsi Sumatera Utara, itu yang sudah bekerja sama dengan BPJS itu kurang lebih sekitar 172 rumah sakit. Baik swasta maupun pemerintah. Jadi artinya ada di angka 83,1% rumah sakit yang sudah ber-MOU, sudah bekerja sama dengan pihak BPJS. Mungkin ini tersebar nih di seluruh kabupaten kota. Artinya pemerintah Provinsi Sumatera Utara hanya tinggal meneruskan ya, Pak, ya, terkait dengan MOU yang telah dilakukan oleh BPJS dengan pihak rumah sakit yang ada di Sumatera Utara. Begitu ya, Pak, ya. Kita tinggal membayar saja preminya ke BPJS. BPJS yang bekerja sama dengan rumah sakit. Terus ini, Pak, terkait yang selalu ditanyakan oleh masyarakat nih, Pak, terkait dengan akses informasi. Bagaimana cara masyarakat, Pak, untuk mengetahui rumah sakit atau fasilitas kesehatan mana saja yang sudah masuk dalam program UHC ini? Apakah ada daftar resmi atau kanal informasi yang bisa diakses dengan mudah? Sebenarnya ini ada namanya aplikasi JKN. Nah, di dalam aplikasi mobil JKN ini website atau yang mudah diakses oleh semua masyarakat Sumatera Utara. Nah, di situ akan terlihat ya mana saja rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS dan tentang keaktifan kita juga situ akan terlihat ya. Jadi kembali lagi memang ini kita harus sama-sama kita memberikan edukasi bermasyarakat untuk memanfaatkan aplikasi mobil JKN ini. Mobil JKN. Berarti dengan mobil JKN yang telah dikeluarkan oleh BPJS, Pak, ya? Benar. Baik. Terus, Pak, gimana nih, Pak, supaya kita bisa memberi pemahaman nih, Pak, kepada masyarakat? Apa sih beda UHC sama BPJS ini? Di mana sih bedanya? Kadang masyarakat bingung nih. Ini saya nih UHC atau BPJS nih? Kadang gitu kan, Pak? Seluruh masyarakat Sumatera Utara yang tidak mampu itu kita protect, kita berikan jaminan, kita berikan perlindungan, artinya jaminan yang kesehatan. Melalui BPJS tetap membayar premi. Oh iya,
Tetap bayar premi. Yang membayar premi itu pemerintah. Tidak ada masyarakat yang ditanggung BPJS yang bebas premi. Nggak ada Pak ya. Nggak ada. Oke. Nah itulah program Pak Gubernur tadi. Jadi Pak Gubernur hari ini kan punya program, itu yang saya katakan tadi PROBIS, program berobat gratis. Bagi siapa? Bagi masyarakat yang kurang mampu. Oke. Baik. Kita dengan semangat yang tadi, gotong royong, semangat kolaborasinya, bagi masyarakat yang tidak mampu, ini dilindungi oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi oleh Pak Gubernur, pemerintah kabupaten oleh Bapak Bupati. Nah, berkolaborasi nih, kita bagi tugas nih. Nah, yang tadi saya katakan dari awal tadi kan, untuk cakupannya tadi kita berbagi nih, Pak Gubernur mengeluarkan 20% untuk masyarakat Sumatera Utara, Pak Bupatinya mengeluarkan 80% untuk masyarakat kabupaten kotanya gitu. Contoh misalnya untuk Deli Serdang, ya Deli Serdang dari 1.800.000 penduduknya itu, berarti 98,6% ya masyarakatnya itu diprotek. 80% dari penduduk itu diprotek oleh Bapak Bupati. Nah, 20%-nya dari jumlah penduduk tadi itu diprotek oleh Bapak Gubernur. Oke. Jadi antara HUAC, BPJS ini sebenarnya PROBIS ini sebenarnya sama nih. Iya. Maknanya sama, memberikan memberikan perlindungan kepada masyarakat Sumatera Utara. Baik. Selanjutnya Pak, ini Pak dalam prakteknya nih Pak ya. Karena dengan adanya UHC ini kan jumlah pasien di rumah sakit ini meningkat Pak. Sehingga daya tampung rumah sakit itu sudah tidak mampu lagi untuk menampung pasien. Sehingga banyak pasien-pasien yang terantasar ini di Kota Medan contohnya Pak. Banyak tuh Pak. Mungkin apalagi di bidang spesialis tertentu yang hanya dimiliki beberapa rumah sakit. Sehingga pasien itu tidak tercover. Sehingga nanti kan ada sistem, memang ada sistem untuk mereka meminta rujukan ke rumah sakit yang ada spesialis tertentu terhadap pasien yang mengidap penyakit tertentu tadi, Pak. Itu terkadang tidak tertangani. Itu gimana, Pak? Kira-kira solusi ke depannya untuk mengatasi masalah ini? Jadi ini kan ada jangka pendek, sama jangka menengah dan jangka panjang. Ya. Kita mengetahui bahwa hari ini angka bor ya untuk rumah sakit yang ada di Kota Medan, artinya mereka menerima rujukan dari seluruh kabupaten kota ini cukup tinggi. Kami contohkan saja mungkin untuk rumah sakit haji. Ya. Rumah sakit haji itu angka bornya sudah di atas 80%. Sementara WHO itu maksimal di angka 80%. Nah, kondisi hari ini, contoh kecilnya saja, ya, di rumah sakit haji, ya, yang mau keluar dari rumah sakit, artinya sudah sembuh, mau keluar dari rumah sakit itu 41 orang, tapi yang antri mau masuk itu sudah 71 orang. Itu kondisinya hari ini. Nah, ini memang cara yang kemarin ya sesuai dengan semangat dari PHTC-nya Bapak Gubernur Sumatera Utara juga, ya. Ini salah satu kan tadi untuk PROBIS, lalu Pasyanken yang Pasias, pusat pelayanan kesehatan yang berkualitas, ya. Nah, ini nanti direncanakan oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara ya secara bertahap, yang mulai dari tahun 2026 sampai dengan nanti endingnya di tahun 2029, ya. Kita akan membangun rumah sakit di daerah sesuai dengan kita bilang daerah pantai timur, pantai barat, daerah pegunungan, dan Kota Medan juga kita maksimalkan. Ini ada program Bapak Gubernur, insya Allah, ya. Mungkin kita akan berkolaborasi nih antar pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah pusat. Mungkin untuk daerah Taput dan sekitarnya ini akan dibangun rumah sakit tipe B misalnya, kan. Nanti kita harap rumah sakit yang akan dibangun di Taput nanti bisa sebagai rumah sakit rujukan untuk masyarakat di seputaran Taput Raya, untuk masyarakat yang ada di daerah wisata. Jadi itu bisa menyelesaikan. Demikian juga untuk daerah Asahan dan sekitarnya, daerah Labuan Batu dan sekitarnya nanti akan dibangun di rumah sakit tipe B di Asahan. Ya, ini juga kemarin kami sudah
konsultasi juga dengan Bapak Menkes bersama dengan Bapak Gubernur Sumatera Utara, ya. Nah, ini juga akan dibangun menjadi rumah sakit rujukan nanti untuk kawasan KEK, kawasan ekonomi khusus untuk daerah teman-teman dari Labuhan Batu Raya, ini bisa menjawab kebutuhan rujukan nanti di situ. Nah, demikian untuk daerah pegunungan juga. Pegunungan nanti kita punya Pasienkes Rumah Sakit Lausumomo, ya ini akan juga kita maksimalkan menjadi rumah sakit rujukan untuk daerah pegunungan dan saudara-saudara kita dari kabupaten provinsi tetangga dari masyarakat Aceh, seperti dari masyarakat dari Aceh Tenggara, masyarakat dari daerah Suku Salam dan sekitarnya, ini bisa juga kita akomodir. Jadi termasuk juga nanti rumah sakit provinsi yang ada di Kota Medan, rumah sakit mata dan rumah sakit paru, ini juga akan di tahun 2026 dan 2027 dan 2028 ini akan dilakukan pembangunan, sehingga yang tadi yang kita bilang angka bor, angka rujukan di rumah sakit Kota Medan tadi bornya tinggi, ini bisa kita urai di pemaksimalan Pasienkes yang ada di kabupaten kota yang di 4 titik tadi. Jadi itu salah satu strategi Pak Gubernur nanti untuk mengurangi angka rujukan ke Kota Medan. Berarti program jangka panjang ya Pak ya? Ya, itu jangka panjang. Mungkin jangka pendek ini ya kembali lagi kan kita bagian hari ini kita dorong itu mulai dari promotif kita, preventif kita. Ini kuratifnya kan jalan terakhir nih. Kalau hari ini kita Pak Menkes sudah menyampaikan kalau aktif saja masyarakat untuk melakukan CKG, cek kesehatan gratis, ini kan bagian dari tindakan preventif. Kalau ini dilakukan masyarakat, ini kan berarti ada upaya pencegahan dini. Iya, betul. Ya, kalau CKG tadi kan pemeriksaan medical check up secara keseluruhan. Betul. Nah, ini kan kalau kita secara mandiri kan biayanya sampai dengan 1.900.000 nih. Nah, hari ini kan ada program dari Pak Presiden. Nah, kalau masyarakat sudah mengetahui kondisi awal dirinya, ini insya Allah penyakit akan bisa diantisipasi. Artinya tindakan preventif kita melalui CKG dia langsung ketahuan nih. Nah, karena dia bisa tahu dia gula darahnya, tahu dia kolesterolnya, tahu dia kondisi fisiknya. Nah, di situ mendapatkan edukasi dari para dokter. Nah, berarti dia sudah bisa mengendalikan diri dia. Nah, ini harapan kita sebenarnya ini pola pola hidup kita ubah ya. Kita mulai dari tindakan promotifnya kita maksimalkan, teman-teman dari seluruh dinas kesehatan kabupaten kota untuk melakukan edukasi kepada seluruh masyarakat, dan preventifnya juga kita jalankan. Kuratif ini yang terakhir nih, untuk berobat ini yang terakhir. Biarlah berobat ini bagi orang yang sudah kadung, yang sudah terlanjur, tapi bagi kita yang masyarakat yang kita bilang yang masih bisa melakukan perbaikan sejak dini, ya kita edukasi sejak dini, dia sudah melakukan cek kesehatan gratis dan dia sudah tahu kondisi tubuhnya seperti apa, dia sudah bisa melakukan tindakan preventif. Iya, betul. Terus gimana Pak respon masyarakat Pak selama ini terkait dengan WAC ini? Ya, alhamdulillah nih respon ini sebenarnya kan yang ditunggu-tunggu masyarakat ya. Bayangkan saja nih Sumatera Utara mulai dari kita dari 38 provinsi se-Indonesia, ya, kita adalah termasuk 3 provinsi yang belum memberikan protek ataupun jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakatnya. Jadi dari 38 provinsi, ada 3 provinsi yang belum. Sumatera Utara, Jambi, Kaltara. Nah, bayangkan. Begitu dari tahun 2014 sampai dari sekarang. Tapi alhamdulillah ya dengan semangatnya Bapak Gubernur Sumatera Utara, ya dalam kurun waktu 8 bulan Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Muhammad Bobi Apip Nasution, ya berkolaborasi dengan teman-teman kepala daerah, ya ini didukung sama Bapak anggota DPRD yang terhormat, ya walaupun dengan kondisi anggaran kita bilang dari dinas kesehatan difulkan semua untuk protek jaminan,
kesehatan bagi masyarakat Sumatera Utara ini merupakan suatu keberhasilan yang sangat luar biasa dari Bapak Gubernur Sumatera Utara yang tentunya masyarakat sangat senang. Masyarakat sangat senang. Kami hari ini ditelepon dengan seluruh masyarakat yang selama ini mungkin masyarakat dikala mau berobat dia kesulitan, ya, hal-hal yang situasi sangat-sangat urgent, dia mau berobat ternyata dia masih ada tunggakan. Yang namanya kehidupan masyarakat kan mungkin ya fluktuatif ya. Ya mungkin beberapa waktu yang lalu ekonominya bagus, tapi dia ekonomi menurun, nggak sanggup membayar iuran BPJS-nya, drop terus. Nah begitu ada hal yang tidak diinginkan, dia masuk rumah sakit, dia nggak bisa dilayani karena hari ini dia tidak membayar iuran. Tapi dengan hari ini kita kasih pilihan, ya, dia mungkin tidak bisa di kelas 1 tapi di kelas 3, tapi yang pasti semua layanan kesehatan bisa kita layani dengan baik. Baik Pak, luar biasa sekali Pak penjelasan Bapak hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak nih Pak. Semoga dengan penjelasan Bapak tadi kita semakin memahami terkait dengan program PHTC ini melalui program berobat gratis yang disalurkan melalui UHC, ya Pak ya. Baik. Terima kasih Pak Faisal sudah hadir dan berbagi bersama kami di Bapelitbang Podcast Sumatera Utara. Mudah-mudahan masyarakat semakin memahami, semakin mudah mengakses layanan dan tentunya semakin sehat. Baik, demikian podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mengakses informasi program pembangunan di Sumatera Utara hanya di Podcast Bapelitbang Provinsi Sumatera Utara. Sampai jumpa, salam sehat dan tetap semangat. Transformasi perencanaan pembangunan Sumatera Utara, cepat, tepat, bermanfaat. Salam kolaborasi. Sumut berkah.